Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Banten melalui Ditreskrimum Polda Banten menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan, berupa pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat gratis kepada masyarakat. Dalam kesempatannya, Direskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan, menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan merupakan salah satu rangkaian kegiatan sosial yang dilaksanakan Polda Banten dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80. Masyarakat yang hadir mendapatkan berbagai layanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi medis, pengecekan tekanan darah, serta obat-obatan yang diberikan sesuai hasil pemeriksaan oleh tim Bidokes Polda Banten. Melalui bakti sosial ini, diharapkan kehadiran Polri dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi sosial dan pelayanan kesehatan menjelang Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Dari Polda Banten, melaporkan untuk Polri TV. Tim patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Selatan tingkatkan patroli dan amankan terduga pelaku penyalahgunaan narkoba. Selain itu, patroli dilaksanakan di sejumlah titik-titik rawan sebagai langkah preventif guna mengantisipasi tawuran warga, balap liar, kejahatan jalanan, serta berbagai potensi gangguan Kamtibmas lainnya. Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Tim Patroli Perintis Presisi atau 3P Polres Metro Jakarta Selatan melaksanakan kegiatan patroli kewilayahan. Kegiatan dipimpin oleh Aibtu Sugiono dengan kekuatan 9 personel serta didukung 5 unit kendaraan roda 2. Patroli dilaksanakan di sejumlah titik rawan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan sebagai langkah preventif guna mengantisipasi tawuran warga, balap liar, kejahatan jalanan, serta berbagai potensi gangguan Kamtibmas lainnya. Patroli strong point dilakukan di sejumlah lokasi strategi. Petugas memberikan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap tindak kejahatan dan segera melaporkan kejadian mencurigakan melalui layanan darurat Polri 110. Keberhasilan patroli juga ditunjukkan saat tim 3P melakukan pemeriksaan terhadap 3 pemuda yang berboncengan 3 di kawasan Jalan Metro Pondok Indah. Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan, petugas menemukan indikasi transaksi narkotika jenis tembakau sintetis. Tim kemudian melakukan penelusuran di sebuah lokasi di Jalan Haji Buang Ulu Jami Raya dan berhasil menemukan barang bukti yang diduga terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dari kegiatan tersebut, petugas mengamankan 3 orang pemuda beserta barang bukti berupa 1 klip tembakau sintetis, 1 unit sepeda motor, dan 3 unit telepon genggam. Selanjutnya, para terduga beserta barang bukti diserahkan kepada Piket Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses penyelidikan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Humas Polres Metro Jakarta Selatan, melaporkan untuk Polri TV. Polres Kendal mendatangi rumah seorang warga terdampak banjir rob di Kelurahan Balo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Kunjungan tersebut dilakukan dalam kegiatan bakti sosial Kapolres Kendal Peduli untuk memperingati Hari Bayangkara ke-80 sekaligus menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak rob. Untuk bisa sampai ke lokasi rumah warga yang terdampak banjir, Kapolres Kendal AKBP Henry Susanto Sianipar bersama rombongan berjalan kaki, menembus genangan air rob sejauh kurang lebih 2 km. Dalam kesempatan itu, Kapolres menyerahkan bantuan berupa 50 kg beras dan 5 kardus mie instan guna membantu kebutuhan sehari-hari warga yang terdampak. AKBP Henry Susanto Sianipar mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat yang sedang menghadapi dampak banjir rob di wilayah pesisir Kendal. Kapolres mengungkapkan pihaknya menerima informasi bahwa pemerintah Kabupaten Kendal tengah mengupayakan relokasi bagi warga untuk pindah ke lokasi ke tempat yang lebih aman. Namun demikian, ia berharap solusi sementara dapat segera direalisasikan agar warga tersebut tidak terus tinggal di lingkungan yang terdampak rob. Pemerintah Kelurahan Balok saat ini masih berupaya mencari lahan untuk relokasi. Sementara itu, bantuan dari Basnas juga disiapkan untuk mendukung pembangunan rumah baru bagi warga.
Seluruh rangkaian kegiatan bakti sosial berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Dari Polres Kendal, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Turnamen sepak bola Kapolres Cup U40 dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 resmi ditutup. Ajang yang mempertemukan para pemain senior dari berbagai wilayah di Kabupaten Situbondo tersebut berlangsung meriah dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Penutupan turnamen dilaksanakan dengan penyerahan trofi dan hadiah kepada para pemenang oleh Kapolres Situbondo, AKBP Bayu Anwar Sidik, didampingi oleh Ketua Bayangkari Cabang Situbondo. Pada turnamen tersebut, tim Persekota Kotakan berhasil keluar sebagai juara satu setelah tampil konsisten hingga partai final. Sementara posisi kedua diraih oleh XPSSS Situbondo dan juara ketiga bersama diraih oleh Kilensari United dan Asker. Selain menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, turnamen ini juga menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola usia 40 tahun ke atas untuk tetap aktif berolahraga, sekaligus mempererat persaudaraan antar komunitas sepak bola di Situbondo. Suasana penutupan berlangsung penuh keakraban dan semangat kebersamaan. Para pemain, official team, dan penonton turut merayakan suksesnya penyelenggaraan turnamen yang telah berlangsung selama beberapa pekan tersebut. Dari Polres Situbondo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-74, Bayangkari Cabang Kediri Kota menggelar pameran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Kediri. Dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-74, Bayangkari Cabang Kediri Kota menggelar besar dan pameran UMKM di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Kediri. Kegiatan ini melibatkan pelaku UMKM dari Bayangkari, PKK, Persit, dan ASN Polres Kediri Kota. Pameran ini melibatkan pelaku UMKM dari Bayangkari, PKK, Persit, ASN Polres Kediri Kota, hingga masyarakat umum sebagai sarana promosi produk unggulan daerah. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Kediri karena memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan daya saing produk lokal. Melalui pameran ini, Bayangkari berupaya mendorong kreativitas dan kemandirian anggota, serta mendukung penguatan ekonomi keluarga melalui usaha produktif. Kegiatan ini diharapkan mampu memperluas peluang pasar bagi pelaku UMKM dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Humas Polres Kediri Kota, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.